Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dengan Egy Sujana serta Damai Hari Lubis mendapat sorotan. Kedua aktivis tersebut berstatus tersangka pencemaran nama baik dalam kasus ijazah Jokowi. Mereka mendatangi rumah Jokowi pada Kamis, 8 Januari 2026, didampingi kuasa hukum. Dalam kasus ijazah Jokowi, terdapat dua klaster tersangka. Klaster pertama yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menginisiasi tuduhan. Sedangkan klaster kedua seperti Rosuryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar yang menyebarkan ulang atau memperkuat tuduhan. Kasus ijazah Jokowi masih dalam proses penyelidikan di Mapolda Metro Jaya. Meski telah ada penetapan tersangka, namun belum ada penahanan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menerangkan Egy Sujana dan Damai Lubis meminta maaf secara langsung ke Jokowi. Informasi tersebut didapatkan Yakub setelah bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada Sabtu, 10 Januari 2026. Yakub Hasibuan adalah seorang pengacara muda putra dari Otto Hasibuan serta suami aktris Jessica Mila. Ia bertemu dengan Jokowi untuk membahas permasalahan hukum yang masih berjalan. Tentunya tadi Bapak menceritakanlah kepada kami ceritanya dari awal seperti apa. Bapak juga sangat menghormati itikat baik dari dua tersangka tersebut. Sehingga tentunya nanti akan kami lihatlah progresnya seperti apa ke depannya, ungkapnya. Menurutnya, Jokowi menerima kedatangan Egy Sujana dan Damai Lubis sehingga pertemuan berlangsung hangat. Memang tertutup, tapi secara umum acaranya sangat kekeluargaan. Karena ini pertemuan prinsipal dengan prinsipal, jadi sifatnya hati ke hati, tandasnya. Meski telah meminta maaf, Yakub masih berdiskusi dengan Jokowi terkait kelanjutan perkara. Karena ini sudah masuk ranah hukum, semuanya harus diformalkan. Apakah nanti ada penghentian atau bagaimana, itu harus melalui mekanisme yang sah, katanya. Hingga kini penyidik masih menunggu keterangan dari ahli dan saksi yang diajukan tersangka. Yakub menegaskan Jokowi tidak ingin memenjarakan pihak-pihak yang terlibat. Target kami adalah perkara ini disidangkan agar Pak Jokowi mendapatkan kepastian hukum terkait ijazahnya dan pemulihan nama baik, tuturnya. Menurutnya, Jokowi menghormati proses hukum yang masih berjalan. Pak Jokowi dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti perkembangan situasi dengan tenang. Prinsip beliau jelas, menghormati hukum dan tidak akan mengintervensi proses apapun, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Rosuryo, Ahmad Hozinuddin, menegaskan Egy dan Damai bukan bagian dari tim hukum Rosuryo CS. Meski Egy telah bermanuver dan meminta maaf, pihaknya tidak memiliki kepentingan dengan Egy. Tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan klien kami untuk tetap konsisten membongkar ijazah palsu Jokowi, tuturnya. Ia menambahkan Egy dan Damai berada dalam satu tim kuasa hukum. Sejak awal kami tidak advokasi keduanya. Mereka punya tim lawyer sendiri, pungkasnya. Tersangka pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Rizal Fadillah dan Kurnia Triroyani pernah mengunjungi rumah Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah. Selain Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang baru saja mendatangi rumah Jokowi pada Kamis, 8 Januari 2026, Rizal dan Kurnia juga pernah menemui Jokowi. Baru-baru ini Egy dan Damai membuat publik heboh lantaran mendatangi rumah Jokowi di tengah proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertemuan yang tertutup itu berlangsung mengharukan. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi, Rejo, Muhammad Rahmat menyebut Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berpelukan dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Egy dan Pak Hari Damai Lubis berpelukan dengan Pak Jokowi sangat erat, kata Rahmat, Jumat 9 Januari 2026, dikutip dari tribunsolo.com. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Rejo, Darmizal yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Jokowi menyambut hangat kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Darmizal menyampaikan bahwa Egy Sujana memberikan hadiah buku karya tulisnya ke Jokowi dan mendoakan kesehatan Jokowi. Pak Egy Sujana menutup pertemuan dengan memimpin doa dan mendoakan Bapak Jokowi beserta keluarga agar tetap sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Darmizal. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah tersangka klaster pertama kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Di klaster pertama, terdapat 5 tersangka, 3 lainnya adalah Kurnia Triroyani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi. Mereka dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah,
Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27 Ayungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 ayat 2 UITE. 9 bulan yang lalu, 4 orang yang sekarang menjadi tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi juga pernah bertemu Jokowi di Solo pada Rabu, 16 April 2025. Sosok dari keempat orang tersebut adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadillah. Mereka bersama massa dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi rumah Jokowi untuk meminta Jokowi memperlihatkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, miliknya. Kita datang ke pemilik Jokowi, tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan ijazahnya, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Kata Rizal Fadillah saat itu, dikutip dari tayangan YouTube Tribun News. Jokowi membenarkan dirinya menerima mereka di dalam rumahnya. Ia dengan tegas menolak menunjukkan ijazahnya kepada 4 orang yang kini menjadi tersangka itu. Ya alhamdulillah, sudah saya terima tadi di dalam rumah. Dan apapun beliau ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik, kata Jokowi, Rabu, 16 April 2025. Beliau mau meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan kepada mereka. Imbuhnya, rekam jejak Rizal Fadillah dan Kurnia Triroyani. 1. Kurnia Triroyani. Kurnia Triroyani adalah seorang advokat yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Kurnia Triroyani dikenal sebagai pengacara yang aktif menangani kasus-kasus besar, termasuk pernah mendampingi perkara hukum yang melibatkan Habib Rizik Syihab. Sebagai anggota tim pembela ulama dan aktivis, Kurnia sering tampil dalam forum-forum dukungan terhadap akademisi dan aktivis yang dianggap dikriminalisasi. 2. Rizal Fadillah. Rizal Fadillah adalah pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 12 Desember 1959. Ia pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, PAN, pada pemilu 2019, tetapi gagal. Rekam jejak Rizal banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah II Bandung. Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi sebagai kepala sekolah SMA Islam Tarbiyah Tasikmalaya. Tidak hanya itu, Rizal Fadillah juga sempat menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati. Rizal Fadillah juga dikenal sebagai kader Muhammadiyah Jawa Barat, Jabar. Ia sempat aktif menjabat sebagai Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, Jawa Barat, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, hingga Ketua Lembaga Hikmah dan Kemasyarakatan Muhammadiyah Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.